Assalamualaikum Ustaz Heri, Bu Mulyati, Bu Sri Kencana, Bu Umi. Waalaikumsalam. Suara saya jelas mudah ya. Jelas Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Kita buka aja Bunda ya. Kalau Ustaz aja minta kita jam 5. Iya Ustaz. Hari ini teman-teman masih pada sholat kali. Udah di-share juga, udah di halo-halo. Ayo masuk, kalau masuk. Assalamualaikum Ustaz Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mulyati. Selamat datang Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum bunda-bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja Bunda ya. Nanti sambil menunggu Ustaz aja sebentar lagi. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu kita wa bil haqqi falakili wa qabil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wa quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kulli man ittaba'atil huda. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa Bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Setiap puasa-puasanya kita bersyukur atas nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga nikmat bagaimana kita diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita surahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Khatimul Anbiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan kita semua umatnya yang insya Allah ikhtiar berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, menteladani akhlaknya, dan juga kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dia melaki nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Baik bunda-bunda yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Kita berikhtiar untuk mencari ilmu. Dalam hal ini adalah tadabbur Al-Quran dalam kajian terjemah Al-Quran kata yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Azam. Namun sebelum itu marilah kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang kita lakukan hari-hari ini, baik yang kecil maupun yang sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan dengan istighfar kita Allah ampuni dosa kita dan Allah terima amal ibadah kita. Kita perbaiki syahadat kita dengan bersama-sama kita membaca syahadat, dan juga kita menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan membaca salawat kepada beliau. Mari mudah-mudahan kita ikhtiarkan untuk fokus dan akan menerima nanti bagaimana guru kita akan menyampaikan tentang tadabbur Al-Quran, yaitu surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa barik wa sallim ajmain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Kita sudah bersurat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, wabil khusus guru-guru kita yang terdahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, juga ditempatkan sebaik-baiknya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit doakan semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan sedikit kala sehingga bisa beribadah, beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Kita semua hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, keluasan rezeki, kesehatan lahir dan batin, dan diberikan peninggalan anak cucu keturunan yang soleh-soleha. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan usul khatimah. Alhamdulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita Al-Muqtara Ustaz Belajam. Alhamdulillah telah hadir kita, dan juga mudah-mudahan semua yang hari ini berkesempatan untuk bisa hadir dalam kajian kita bersama, yaitu Al-Quran Terjemah Perkata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Heri. Sudah siap Ustaz ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah hadir. Baik, mudah-mudahan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah guru kita ya setelah hadir kita untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Ajam, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Ustaz Heri yang telah membuka pengajian kita di pagi hari ini dan membimbing kita dalam berzikir, bersolawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, keluasan rezeki, kesehatan untuk beliau dan keluarga beliau, dan juga yang kami hormati, kami muliakan seluruh bunda yang telah hadir pagi hari ini dalam kajian terjemah dan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan bunda semua senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberikan dalam keadaan sakit mungkin Allah angkat penyakitnya, Allah berikan ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dan keistiqomahan tentunya menjalani seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita senantiasa dalam keimanan dan keislaman hingga akhir hayat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Bunda sekalian, kita akan lanjutkan ya bacaan kita surat Maryam ayat kemarin sudah kita baca sampai ayat 70 6. kemarin 76 ya Bunda ya. Ya. Ya, alhamdulillah kemarin sampai 76. Dan kita lanjutkan ayat 77. Ayat 77 ini halaman terakhir ya kalau dari surat atau sebelum halaman terakhir dari surat Maryam. 77 sampai slide terakhir ini ayat 82. Baik Bunda, saya akan baca. Silakan Bunda mengulangi setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا. Yang baca panjang nih. Ini waqala la'u lamnya pendek Bunda. وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا. Ayat 78. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Ya, Masya Allah. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول يقول ويأتينا ويأتينا فردا. فردا
ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ونرثه ما ما يقول يقول ويأتينا ويأتينا فردا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من واتخذوا دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم الحمد لله صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, bunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita baca sampai ayat 82. Insya Allah, nanti bagian terakhir di pekan berikutnya, bagian terakhir dari surat Maryam ini yang akan kita bahas. Nah, di pagi hari ini, Bunda, kita baca lagi ayat 76 ya, 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 77, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا. Yang berarti أَفَرَأَيْتَ الَّذِي, afara'aita artinya Bunda, apakah kamu telah melihat itu Bunda. Ada ara'aita, ada afara'aita. Ada di Al-Quran kan ada surat ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Di sini afara'aita alladzi kafara bi ayatina. Apakah kamu sudah memperhatikan? Di sini Bunda, ketika Allah mengatakan apakah kamu sudah memperhatikan, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk memberikan perhatian kita, Bunda. Dan memperhatikan, melihat ro'aita di sini bisa melihat dengan hati kita. Melihat dengan hati berarti tentang peristiwa umat-umat sebelumnya, Bunda. Umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan, kufur kepada ayat-ayat Allah. Atau memang melihat langsung peristiwa yang terjadi terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya Bunda. Afara'aitalladzi kafara biayatina. Jadi apakah kamu telah memperhatikan alladzi, orang-orang yang kafara biayatina. Kafara berasal dari kata kufur. Kufur itu Bunda, dia menutupi. Makna kufur itu menutupi dan bisa bermakna juga mengubur ya, mengubur.
Kafaro itu menutupi atau mengubur. Seperti seorang petani yang mengubur bibit biji. Oke, petani juga disebut kufar, itu orang-orang yang menggali, kemudian meletakkan biji, kemudian menutup biji tersebut dengan tanah, dikufur, atau kita katakan juga bisa dikubur, itu Bunda ya. Kafaru bi ayatina, mereka mengingkari, menutup hati mereka untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kafaro ini Bunda, hakikatnya mereka itu mengetahui bahwa yang benar itu adalah Islam, bahwa bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kebenaran. Mereka sudah tahu hal tersebut, kemudian mereka kafaro, mengingkari, mereka kufur. Kufur itu terjadi ketika orang sudah mengetahui, kemudian dia mengingkari. Ada juga kufur terhadap keimanan, kufur nikmat. Kufur nikmat itu sama Bunda. Sudah tahu bahwa nikmat yang dia dapat dari Allah, tapi dia tidak, perilakunya, perkataannya tidak menunjukkan bahwa hamba tersebut mengakui nikmat itu dari Allah. Hatinya tahu nikmat dari Allah, tapi perbuatan dan perkataan tidak menunjukkan hal tersebut. Maka hal ini disebut kufur nikmat, itu benar. Di sini kufur bi ayatina berarti mereka sudah mengetahui bahwa ayat-ayat Allah ini nyata dan benar, namun mereka mengingkari. Jadi pertanyaannya kita sudah melihat belum Bunda orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah? Sudah melihat belum? Siapa contohnya misalkan? Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Contohnya dalam Al-Quran Fir'aun. Fir'aun Bunda, kita diminta memperhatikan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun kufur terhadap ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada Fir'aun lewat Nabi Musa alaihissalam? Dari mulai tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian cahaya, kemudian berbagai macam musibah, sampai dibelahnya lautan. Sampai di situ saja Firaun masih mengingkari, masih kufur kepada ayat-ayat Allah. Yang pada akhirnya ditenggelamkan, baru sadar, baru percaya dia. Tapi itu kan percaya dalam keadaan terpaksa, Bunda. Itu percaya dalam keadaan terpaksa. Yang Allah inginkan kita itu percaya dalam keadaan sukarela, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan ridho. Itu keimanan yang sesungguhnya. Wa qala, dan berkata, la'utayanna malan wa walada. La'utayan, aku pasti akan mendapatkan atau diberi malan, harta, wa walada, dan anak. Bagaimana mungkin Bunda ada orang yang kufur kepada ayat Allah tapi dia meyakini, dia beranggapan bahwa la'utai, aku pasti akan diberi harta dan anak. Sedangkan dia sendiri kufur kepada ayat-ayat Allah. Ini bentuk kekufuran manusia. Sudah tahu bahwa nikmat itu dari Allah, kemudian kufur. Kemudian yang lebih anehnya lagi, meyakini bahwa dia pasti akan dapat nikmat. Meyakini di sini Bunda perilakunya menunjukkan hal tersebut. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran. Jadi mereka merasa aman-aman saja Bunda. Kak, colokin punya itunya dulu Kak. Merasa aman-aman saja. Allah katakan dalam Al-Quran, "Fala ya'manu makrallah." Tidak ada yang aman dari makarnya Allah. Makar itu tipu dayanya Allah. Illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Ya orang-orang kafir mereka merasa aman aja Bunda. Maksiat tidak khawatir. Kemudian mereka tidak khawatir akan tipu daya Allah, tidak khawatir akan kezoliman yang mereka lakukan. Kalau saya berbuat zolim nanti berdampak nggak ya terhadap diri saya. Itu orang kafir tidak khawatir Bunda terhadap hal itu. Dan mereka beranggapan la utayanna malan wa walada. Saya pasti akan dapat harta dan dapat anak-anak keturunan. Ini yang diyakini oleh orang-orang
orang-orang kafir, padahal mereka kufur. Semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya di sini, Bunda. Orang-orang yang merasa aman-aman saja padahal sudah berbuat kezoliman, telah berbuat kemaksiatan, telah ingkar kepada nikmat Allah. Allah tanya kepada mereka, Bunda. Attala'al ghaiba, attala'al ghaiba, apakah mereka itu atau dia itu melihat hal yang gaib, melihat hal yang belum terjadi, bisa melihat masa depan. Attala'al ghaib, bisa tahu berapa banyak rezekinya yang Allah berikan, bisa tahu sepanjang apa umurnya di dunia. Attala'al ghaiba, apakah mereka melihat yang gaib? Amit takhadha 'indar rahmani 'ahda, atau mereka telah mengambil perjanjian di sisi Ar-Rahman, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian apa? Perjanjian yang Allah janjikan kepada para nabi, para nabi, Bunda. Para nabi itu diberikan pilihan, Bunda, antara mereka hidup atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hidup panjang di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi menjawab mereka ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Suruh pilih dunia atau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dan rasul memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang hakiki, Bunda, ya, dari para nabi dan rasul. Allah katakan di sini, mereka yang merasa aman-aman saja, padahal kufur dari nikmat Allah, kufur dari ayat-ayat Allah. Apakah mereka melihat yang gaib yang akan terjadi besok, melihat berapa banyak rezekinya, umurnya, kesehatannya? Atau mereka memang memiliki perjanjian dengan Allah Ar-Rahman, sebagaimana para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul mereka itu yang dimintai perjanjian. Manusia biasa itu nggak ada perjanjian dengan Allah. Kita hanya wajib tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul mereka mengambil perjanjian dengan Allah. Ini bukan berarti mereka tuh memilih, Bunda, mau atau tidak berjanji. Enggak, mereka itu Allah pilih untuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan para nabi-nabi. Kemudian ada nabi-nabi, nabi ulul azmi yang disebutkan secara khusus. Wa idz akhadna mitsaq wa idz akhadna mitsaqakum, atau Allah katakan juga wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Jadi para nabi minka, Allah katakan minka kepada dari engkau wahai Muhammad, minka. Wa min, Allah sebutkan juga nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Ini nabi-nabi yang Allah sebutkan secara khusus mereka mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian untuk taat, perjanjian untuk istiqomah, perjanjian untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Para nabi tentu benar, para nabi Allah tampakkan sebagian dari yang gaib kepada mereka. Dan mereka mendapatkan keamanan dalam kehidupan para nabi selama para nabi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ayat 79, Kalla sanaktubu ma yaqul. Sekali-kali tidak. Sanaktubu, kami akan tulis. Ma yaqul, apa yang mereka katakan. Mereka katakan apa tadi? Mereka merasa aman dan mereka dapat rezeki, dapat harta. Sanaktubu ma yaqul, kami akan tulis apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini itu. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَمُدُّ لَهُ, dan kami panjangkan untuk dia. Apa yang dipanjangkan? Minal azab, daripada azab, maddan, yang panjang, yang lama gitu. Kami panjangkan baginya dari azab dalam waktu yang lama.
Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah yang katakan lama ini, dia bukan kita yang mengatakan lama, ini Allah yang mengatakan lama. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Di sini Allah katakan madda, lama, panjang waktunya. Waktu azab itu. Allah juga katakan dalam Al-Quran, khalidi innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, atau di ayat lain khalidina fiha abada. Orang yang kafir, yang munafik, Bunda, mereka akan kekal abadi, abadan, selama-lamanya di dalam neraka. Itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kemudian Allah katakan di ayat 80, wa narithuhu, dan kami akan mewariskannya. Apa yang diwariskan? Ma yaqul wa ya'tina farda. Kami akan mewariskannya. Jadi Allah akan tulis, Bunda, semua yang dikatakan manusia. Nanti di akhirat Allah berikan lagi, Bunda. Wa narithuhu, kami akan mewarisi apa yang ia katakan. Yang kita katakan, Bunda, atau seluruh manusia katakan, terutama orang-orang kafir tadi, Allah akan catat, Allah akan berikan lagi, Bunda, pada mereka. Allah akan berikan kepada mereka. Wa narithuhu ma yaqul, dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu. Wa ya'tina farda, dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Tadinya mereka menganggap apa, Bunda? Menganggap mereka akan mendapatkan harta dan anak-anak. Tapi kenyataannya Allah katakan, wa ya'tina farda. Dia akan datang kepada kami farda. Farda artinya sendiri, Bunda. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, Bunda. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tidak ada kemusyrikan di dalamnya, hati yang tidak ada kezaliman kepada makhluk di dalamnya. Itulah qalbun salim. Harta dan anak tidak akan dapat memberikan manfaat pada hari itu, Bunda. Allah katakan selanjutnya, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. وَاتَّخَذُوا, dan mereka mengambil, min dunillah, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan sesembahan. Tujuannya apa? Liyakunu, supaya menjadi lahum, bagi mereka, izza, kemuliaan dan pelindung. Menjadikan sesembahan selain Allah agar menjadi pelindung bagi mereka. Kita tahu sama-sama, Bunda, ya, berhala patung itu nggak bisa menjadi pelindung. Itu kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka menganggap orang-orang yang memiliki keyakinan mistis itu, Bunda, ya, animisme. Mereka menganggap patung-patung atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan magis lah, kekuatan magis yang bisa melindungi mereka, bisa menambah kemuliaan mereka. Itu dulu, Bunda, dulu ya. Kalau sekarang gimana? Ada orang yang nggak percaya dengan tahayul itu, Bunda, tapi nggak beriman juga kepada Allah. Ya, dia kafir, dia nggak percaya tahayul, atau saat ini dia kepada hal-hal seperti itu, dia yakin yang namanya patung, benda-benda itu ngejimat, itu nggak ada itu.
Itu sebagaimana pemikiran orang-orang zaman modern itu, Bunda. Sudah tidak percaya lagi dengan tahayul. Nah, namun berbeda, Bunda, ya. Sama tujuannya tadi, mendapatkan kemuliaan. Tujuannya sama, ini tujuannya liyakunu lahum izzah. Kalau zaman dulu alihahnya itu patung, ini tujuannya. Tujuannya izzah di sini, kemuliaan dan pelindung. Kalau dahulu alihahnya itu berhala, patung, pohon, binatang, jimat, batu, apa aja, Bunda. Mereka anggap punya kekuatan, udah mereka jadikan sesembahan. Tujuannya mendapatkan izzah. Bertujuan mendapatkan izzah. Kalau zaman sekarang, Bunda, zaman sekarang mungkin nih orang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan itu bisa jadi menjadikan manusia lainnya, menjadikan manusia lain sebagai sesembahan. Liyakunu lahum izzah, agar mereka mendapatkan kemuliaan. Menjadikan orang lain sebagai sesembahan. Menyembah orang lain mungkin bukan sujud tuh zaman sekarang, bukan sujud rukuk, sholat ke orang itu, bukan. Tapi menganggap, meyakini bahwa saya tidak akan mendapatkan kemuliaan, tidak akan mendapatkan rezeki, tidak akan mendapatkan ini semua kalau saya tidak dekat dengan orang itu. Berusaha dekat dengan orang tersebut agar mendapatkan kemuliaan. Karyawan selalu berusaha dekat dengan atasannya, dekat dengan bosnya. Atau seseorang berusaha ingin dekat dengan salah satu orang kaya. Kalau saya bisa dekat dengan orang kaya ini, kalau saya bisa akrab dengan orang kaya ini, wah, saya pasti mulia, saya pasti dapat rezeki yang banyak. Dan ini mungkin terjadi, Bunda. Terjadi, ya. Meyakini bahwa kalau mau kaya ya harus dekat dengan orang-orang kaya. Itu, Bunda. Tapi kalau itu menjadi keyakinan satu-satunya, Bunda. Bukan meyakini bahwa mereka itu hanya sebab, gitu kan. Mereka hanya sebab rezeki yang hakiki sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin bahwa dari Allah. Dan kepada orang-orang seperti itu, mungkin orang yang punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, ya bermuamalah sebagaimana mestinya. Bukan menjadikan mereka sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang ditaati, ditakuti, itu, Bunda. Disembah, itu, Bunda. Disembah. Maka mereka yang melakukan hal seperti ini, Bunda, menjadikan sesembahan selain Allah demi mendapat kemuliaan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata. Ini juga bisa terjadi, Bunda, ya, terhadap orang-orang yang munafik, orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik mungkin zaman dahulu ingin mendapatkan kemuliaan dan perlindungan, sehingga mereka malah, misalkan di zaman penjajah, ada orang-orang yang malah mendukung penjajah itu. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan perlindungan dengan cara berkhianat, dengan cara merugikan masyarakat dan bangsanya sendiri. Ittakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah, agar menjadi kemuliaan bagi mereka. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, hal itu nggak akan terjadi, mustahil itu. Allah katakan sayakfuruna bi'ibadatihim, sesembahan. Nah, ini Bunda yang menegaskan di sini. Kalau patung itu kan ya patung, udah diam aja. Tapi Allah katakan di sini sesembahan itu, sesembahan yang mereka sembah itu, sayakfuruna bi'ibadatihim, akan mengingkari peribadatan mereka. Berarti yang mereka sembah itu berakal apa enggak, Bunda? Pertanyaannya. Yang mereka sembah itu berakal apa enggak? Hidup apa enggak? Berdasarkan ayat ini hidup, Bunda, ya. Jadi mereka menyembah sesuatu yang hidup. Karena yang sesuatu yang mereka sembah itu di akhirat itu mengingkari mereka. Ada zaman sekarang juga ada, Bunda, orang-orang yang menyembah iblis, gitu kan. Menyembah iblis.
Menganggap iblis dapat memberikan kekuatan, dapat memberikan kejayaan, memberikan harta, memberikan kedudukan, itu orang-orang yang menyembah iblis itu. Dan iblis nanti di akhirat akan kufur kepada mereka. Kufur kepada orang-orang ini. Iblis nanti berkata di akhirat, saya hanya mengajak saja. Saya hanya membujuk saja kalian yang ngikutin saya. Gitu Bunda. Iblis begitu. Yang mereka yang menyembah iblis, mereka yang menyembah orang-orang yang menyembah iblis. Orang-orang yang menyembah iblis. Misalkan yang menyembah iblis siapa? Dalam hal ini. Yang menyembah iblis, Dajjal, orang-orang Yahudi. Ada nggak orang Muslim yang kelihatannya Muslim tapi malah membela Yahudi? Malah membela iblis? Ada, Bunda. Mungkin ada. Nauzubillah min dzalik begitu. Ya orang-orang munafik kita sebutkan tadi, orang-orang munafik. Dan Allah katakan sayakfuruna bi'ibadatihim. Mereka akan mengingkari peribadatan mereka itu. Di akhirat, akhirnya yang terjadi apa? Mereka saling bantahan, saling berdebat, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Allah katakan wa yakununa 'alaihim ridda. Dan di akhirat yakununa, mereka akan menjadi didda, menjadi lawan. Jadi didda, menjadi lawan di akhirat nanti. Di dunia berharap menjadi teman, menjadi sahabat, ternyata di akhirat menjadi lawan dan musuh. Semua akan mengingkari. Semua akan iblis mengingkari. Wama iblis tidak mampu menolong mereka. Apalagi syaitan, apalagi jin, apalagi pengikut-pengikutnya iblis. Apalagi termasuk Dajjal dan pengikut-pengikutnya Dajjal. Semua berlepas tangan semua. Karena pada hari itu Allah katakan, wa ya'tina farda. Semua datang dalam keadaan sendiri. Nggak ada yang bawa follower. Pada hari itu udah semua sendiri masing-masing. Terkenal apapun dia di dunia, sebanyak apapun pengikut dia di dunia, semua sendiri, Bunda. Mau pejabat sendiri nanti di akhirat. Mau presiden sendiri nanti di akhirat. Termasuk Bunda, seorang alim, seorang ulama, ustadz juga sendiri juga nanti di akhirat. Dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri semua. Semua sendiri. Allah katakan wa ya'tina farda. Dan datang kepada kami farda Bunda. Farda itu sendiri. Seorang diri. Tanpa anak, tanpa harta, tanpa pengikut, tanpa apapun. Farda. Ini betapa lemahnya manusia. Dan betapa manusia tidak memiliki pada hari itu. Hanya mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang istiqomah, mereka yang merawat keimanan dan ketakwaannya, mereka yang mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman dan perlindungan, serta ini izzah. Allah katakan falillahil izzatu. Kemuliaan itu milik Allah. Wali rasulihi, dan milik rasulnya. Orang kalau mau dapat kemuliaan maka dekati Allah, zat pemilik kemuliaan. Mau mendapatkan kemuliaan, amalkan sunnah Nabi SAW, maka dia akan mulia. Amalkan apa yang diajarkan Nabi SAW, maka dia akan mulia. Allah katakan falillahil izzatu. Izzah itu milik Allah, wali rasulihi, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang-orang beriman. Kalau mau mendapatkan kemuliaan, perlindungan, maka harus berjamaah. Harus berjamaah, jangan tercerai-berai. Harus bersatu. Harus dijaga, dirawat ukhuwah Islamiyahnya itu. Persatuan, maka itu yang akan menghadirkan kemuliaan dan keamanan bagi umat. Namun kalau umat sudah terpecah belah, sudah terkelompokkan, terkotak-kotakan semua, dan masing-masing menganggap yang paling benar, akhirnya yang terjadi apa? Bukan kemuliaan didapatkan, justru nanti kehinaan. Bukan keamanan yang dirasakan, justru akan merasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan. Makanya tadi Bunda ya, falillahil izzah, maka kembali kepada Allah jika ingin mendapatkan kemuliaan.
kembali kepada sunnah nabinya, dan kembali kepada jamaah muslimin, kepada jamaah orang-orang muslim, orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka mendapatkan keamanan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sampai di ayat 82, Bunda. Ini tadi dari kalimat didda. Didda ini lawan. Didda ini lawan, bisa dikatakan lawan kata, ya. Lawan atau musuh itu didda. Didda dari sesuatu, didda dari sahabat, lawan. Bunda. Ini didda. Baik, Bunda sekalian yang dimuliakan Allah, kita sampai di ayat 82. Tadi sudah kita baca dari ayat 77. Ayat 77 ini sekali lagi Bunda mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari kufur itu syukur. Kalau kufur itu tidak mengakui, berarti syukur itu mengakui. Kufur itu tidak mengakui baik dengan lisan atau perbuatan. Maka syukur itu mengakui nikmat Allah, mengakui ayat-ayat Allah dengan lisannya, mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatannya beramal soleh. Itulah orang-orang bersyukur. Dan orang yang bersyukur juga mereka senantiasa khawatir, Bunda, ya. Khawatir dalam tanda kutip di sini. Khawatir, mereka nggak tahu apakah amal mereka diterima atau tidak, atau apakah mereka sudah bersyukur dengan rasa syukur yang sesungguhnya. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur, mereka senantiasa khawatir, sehingga mereka akan senantiasa mengevaluasi diri, memuhasabah diri, ingin berusaha lebih baik lagi. Jadi itu maksudnya, Bunda, berusaha menjadi lebih baik lagi, karena meyakini di akhirat nanti tidak ada yang dapat memberikan manfaat, tidak pula harta, tidak pula anak, hanya hati yang bersih, hati qalbun salim, itulah yang dapat menyelamatkan seorang hamba ketika di hadapan Allah. Allah tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat anak-anak kita, tidak melihat pangkat, jabatan, follower, tidak. Yang Allah lihat adalah hati kita. Hati kita itu yang Allah lihat, Bunda. Kemudian ayat 78 kita review lagi. Ayat 78 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Itu, Bunda. Dan para nabi serta rasul mereka mengetahui hal yang gaib berdasarkan apa yang Allah tampakkan kepada mereka. Jadi para nabi dan rasul hakikatnya juga tidak mengetahui yang gaib. Mereka mengetahui yang gaib berdasarkan apa yang Allah tampakkan kepada mereka. Ini, Bunda, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui yang gaib, tidak mengetahui berapa lama usia kita, berapa banyak rezeki kita, berapa nanti amal kita diterima atau tidak, apakah benar adanya surga dan neraka dan seterusnya, Bunda, maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri, itu, Bunda. Karena kita tidak mengetahui yang gaib, mempersiapkan diri dengan menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian di sini ini di ayat 79 balasan kepada orang-orang kafir. Mereka akan mendapatkan azab yang begitu panjang, begitu lama. Dan Allah akan mencatat apa yang mereka katakan. Ini juga mengajarkan pada kita semua untuk berhati-hati dalam berucap, Bunda. Dalam berucap dan dalam meyakini. Orang kan tidak berucap sesuatu kecuali hal tersebut biasanya sudah dia yakini sebelumnya. Sehingga dia berucaplah. Maka senantiasalah berucap yang baik, berkata kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, kalimat tauhid, Allahu akbar. Berucap yang baik, meyakini yang baik juga, Bunda. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, itulah yang Allah akan wariskan kepada kita. Allah akan berikan lagi apa semua yang kita katakan di dunia ini di akhirat kelak. Dan itu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yakin nanti di akhirat kita semua akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertemu Allah farda sendirian. Tidak ada yang dapat menolong kita, membantu kita. Semua sendiri-sendiri di hadapan Allah. Maka di sini pentingnya untuk senantiasa mengevaluasi diri, memuhasabah diri, membersihkan dan mensucikan diri kita. Diri kita ini. Karena diri kita inilah yang akan bertemu dengan Allah nanti. Kemudian 81. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga ketauhidan kepada Allah. Sebagaimana nanti di akhirat kita hanya sendiri di hadapan Allah, maka alangkah indahnya Bunda ketika kita berhadapan dengan Allah dan hanya Allah sepanjang hidup kita yang kita sembah. Bayangkan Bunda kalau orang yang menyembah selain Allah, menyembah Tuhan yang lain, dan di akhirat dia akan berhadapan dengan Allah. Betapa malunya, betapa takutnya, betapa menyesalnya orang tersebut Bunda. Dan betapa kecewanya dia. Dan betapa takutnya dia dengan azab Allah. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk merawat ketauhidan kepada Allah. Karena kita akan bertemu dengan Allah sendirian. Dan juga mengajarkan kita bahwa kemuliaan hanya berada di sisi Allah. Kemuliaan hanya berada pada sunnah Nabi SAW. Dan kemuliaan hanya berada pada jamaah umat muslimin. Jadi persatuan dan kesatuan umat itulah yang menghadirkan kemuliaan. Dan terakhir, bahwa apapun yang kita sembah selain Allah itu tidak dapat memberikan manfaat, justru akan menjadi musuh, akan mengingkari. Kalau kita tidak ingin memiliki musuh di akhirat, maka jaga ketauhidan itu. Apapun yang disembah selain Allah akan menjadi musuh. Semakin banyak orang menyembah selain Allah, maka akan semakin banyak musuhnya di akhirat itu. Orang punya musuh di dunia saja sudah pusing luar biasa Bunda. Apalagi mereka yang memiliki musuh di akhirat. Ini musuh di akhirat. Luar biasa. Oleh sebab itu ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Dan hanya Allah yang dapat memberikan perlindungan. Hanya Allah yang dapat memberikan rizki, keamanan. Dan selain Allah hanya akan mengingkari dan menjadi musuh di akhirat jika mereka itu disembah itu pun. Baik Bunda semua yang dimuliakan Allah, ini yang dapat kita bahas di pagi hari ini dari surat Maryam sampai ayat 82. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dipersilahkan tentunya. Saya kembalikan kepada Ustadz Heri. Silakan Ustadz Heri. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Azam. Materi kita alhamdulillah sampai ke ayat 82. Masih ada beberapa ayat lagi ya, sampai 98 ya. Maryam 98 insyaallah. Yeah. Baik, silakan langsung saja Bunda Rini. Singkat saja pertanyaan Bunda, silakan. Baik Ustadz, dari yang sudah diterangkan tadi itu pada zaman sekarang itu ya berkenaan banyak kita itu menjadikan kesenangan dunia itu adalah kemuliaan, menjadikan kemuliaan tujuan utama. Nah, supaya kita itu sadar bahwa manusia diciptakan itu tunduk, patuh, ibadah sama Allah. Tapi pada kenyataannya itu seperti pangkat jabatan, harta dan sebagainya itu rasanya kok dunia ini menjadi tujuan kita gitu. Yang pertanyaannya bagaimana kita selalu bisa mengontrol diri agar kita sadar bahwa kita diciptakan itu untuk ibadah gitu,
bukan untuk harta, untuk dunia gitu Ustadz. Mohon ininya penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang memang kemuliaan itu adalah yaitu tadi kekuasaan, harta dan sebagainya ya. Sementara dalam ayat Al-Maryam yang kita bahas adalah kemuliaan adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghindari agar kita tidak butuhnya ya, cinta terlalu kepada dunia gitu, bahkan gitu. Betul Ustaz. Silakan Ustaz, langsung saja. Baik Bunda. Jadi ini memang fenomena zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi Bunda, karena memang sudah di akhir zaman. Maka yang pertama Bunda, ya harus menyadari manusia yang beriman. Kalau orang tersebut beriman, maka dasar iman dulu Bunda. Kalau belum beriman, itu sulit Bunda. Kalau belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada hari kiamat, belum beriman kepada surga neraka, itu sulit Bunda. Maka yang pertama harus yakin dulu, harus beriman dulu, harus Islam dulu. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia sudah beriman kepada Allah, baru nanti masuk konsekuensi berikutnya. Allah akan menghisap apa yang akan kita kerjakan seluruhnya ini. Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka yang kedua, ingat akhirat. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat itu. Maka Nabi sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Banyak Bunda. Di antara Nabi sebutkan berkata yang baik atau diam. Ini kan berarti mengajarkan kita untuk menjaga. Jangankan hal yang tadi foya-foya kemaksiatan. Perkataan kita saja akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apalagi sampai bermaksiat sambil berfoya-foya dalam kehidupan dunia ini. Jadi itu benar. Dasar iman kepada Allah diperkuat, tauhidan. Kemudian yang kedua, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kemudian bagaimana mengimplementasikan, bagaimana kita mewujudkan iman kepada hari akhir di kehidupan kita. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Bunda yang perlu kita senantiasa ingat. Maka surat-surat Makkiyah kita bahas kemarin senantiasa mengingatkan akhirat, tentang Allah, tentang akhirat. Karena memang kondisi penduduk Makkah ya udah jahiliyah itu, jahiliyah. Lagi zaman sekarang juga sama, orang-orang kemewahan itu, tujuannya kemewahan. Sekarang begitu Bunda, flexing, kemewahan, jalan-jalan ke luar negeri, barang-barang mewah, rumah mewah, kendaraan mewah, itu kan berusaha dan memposting seluruhnya. Sama juga menjadikan, mungkin pengen deket sama artis-artis tertentu zaman sekarang Bunda. Pengen deket sama artis-artis tertentu, liyakunu lahum izzah. Biar kalau saya deket sama artis, follower saya nanti naik nih. Saya nanti bisa jadi artis juga kalau saya deket main sama artis tiap hari. Itu Bunda, liyakunu lahum izzah, biar dapat kemuliaan dari, atau dekat dengan pejabat, liyakunu lahum izzah, biar dapat kemuliaan. Nah, itu yang memang harus. Kenapa? Karena dia lupa terhadap akhirat itu. Lupa pada akhirat. Lupa kalau orang yang dia deketi itu nggak bisa ngasih manfaat sama dia. Lupa yang memberikan kemuliaan, yang memberikan rezeki bukan artis, bukan pejabat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dapat kemuliaan, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dan bersama orang-orang yang beriman. Ya Bunda ya, dekat bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam kehidupan dunia ini. Itu yang mendapatkan kemuliaan. Dan itu mudah-mudahan Bunda di antara cara agar kita terhindar juga dari fenomena dan musibah fitnah akhir zaman ini. Kalau Izzah tadi apa Ustadz? Izzah. Kemuliaan. Kemuliaan. Oh iya.
Ya, Dari baik itu Ustadz. ya, Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. jadi intinya kalau kita insya Allah beriman ya Bunda ya, paling nanti intinya adalah bagaimana kita mencatat Rasulullah ya, misalkan dengan ya banyak puasa sunnah, introspeksi diri, itu insya Allah menggerakkan kita dari benar-benar cinta kepada dunia. Yang terakhir ada ini, kita menghadiri ilmu. Jadi kita kan seperti baterai tuh, kita sedang semangat tiba, oh ya di tahun lagi tensinya diturunkan lagi. Dengan menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini Bunda ya. Baik, terima kasih Bunda ini. Selanjutnya silakan Bunda-Bunda atau Ayah Bunda yang ingin bertanya berkaitan dengan ayat kita bahas, baik dalam kehidupan maupun terjemahan atau tafsiran. Silakan. Jadi Bunda yang kemarin ingin bertanya ada yang kemarin tema kayak kemarin kayaknya banyak tuh. Baik, Tuan Nunuk. Terima kasih, Nunuk. Silakan, Nunuk. Yang mau tanya sedikit tadi yang Ya, boleh, silakan. ayat yang 77. Ayat 77 yaitu tadi afaroaita sama aroaita sama enggak tadi? Kurang nyimak tadi. Afaroaita sama aroaita. Jadi maknanya sama Bunda ya. Oh, sama ya. Maknanya sama. Cuma memang ini ada tambahan fa. Aroaita, afaroaita. Kalau afaroaita ini ya bedanya ada fa di sini. Fa itu kan menunjukkan bahwa antara pembahasan sebelumnya atau peristiwa sebelumnya dengan peristiwa yang ini, antara pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan yang ini itu berdekatan Bunda ya, berdekatan. Allah sebelumnya juga bertanya dalam hal ini. Bukan bertanya Bunda, memberikan kita suatu pemahaman. Oh, iya. Setelah Allah memberikan kita suatu pemahaman, kemarin ya bagaimana orang-orang kafir itu pandang kehidupan dunia, Allah tanya, maka apakah gitu? Kamu tidak memperhatikan? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, jadi itu Bunda ya. Maka ada fa. Setelah Allah jelaskan sesuatu, Allah langsung tanya kita. Allah langsung tanya. Afaroaita, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi seperti itu maksudnya Bunda ya. Beda dengan kalau aroaita, kenapa nggak ada fa-nya? Karena dia di awal surat. Di awal surat. Kalau ini di tengah-tengah bahasan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz penjelasannya. Terima kasih Nunuk ya. Ya. Saya sekali pertanyaannya Bunda ya. Benar-benar memperhatikan ayat per ayat, kata per kata ya. Baik, selanjutnya silakan masih satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Sebelum kita tutup. Ya. Bunda bagaimana menggunakan kesempatan di chat kan di live chat ya. Betul. Cara agar kita istiqomah dalam ibadah Ustaz. Ya, betul. Dalam ibadah, dalam tema ya. Ya, betul. Ya, istiqomah dalam beribadah. Pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bunda berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Senantiasa berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, senantiasa mengevaluasi Bunda, memuhasabah. Evaluasi ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau kita mengevaluasi, insya Allah kita akan berusaha menjadi lebih baik. Jadi berdoa, mengevaluasi, kemudian berusaha menjadi lebih baik. Karena dalam beribadah itu tujuannya bukan banyak Bunda ya. Bukan kuantitas, tapi apa? Kualitasnya Bunda. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan paling banyak Bunda, tapi paling baik, bukan paling banyak. Jadi kita masuk surga bukan karena banyaknya amalan, tapi apa amalan yang paling baik.
yang diterima Allah nanti, yang menjadi kunci untuk kita masuk dalam surga. Bukan berarti ya udah kalau gitu sholatnya nggak usah banyak-banyak, udah yang penting baik. Wah, ya salah, lebih salah lagi Bunda ya. Orang yang sudah beramal banyak aja masih khawatir diterima apa enggak, apalagi yang beramalnya dikit. Makanya cara paling mudahnya adalah berusaha menjadi lebih baik dan memperbanyak amalan. Perbanyak sholat, nggak tahu yang mana nanti diterima sholat, yang penting yang banyak deh sholatnya. Bukan banyak doang, tapi juga berusaha sholat sebaik mungkin. Nah, kemudian beristiqomah juga, beramal itu secara bertahap Bunda ya. Maksudnya bertahap, kalau yang baru ingin mulai baca Quran, coba baca Quran berapa halaman dulu, yang ringan-ringan dulu Bunda. Nanti baru ditingkatkan, ditingkatkan, ditingkatkan. Itu yang ringan dulu, yang mudah dulu. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Allah ingin kemudahan bagi hamba-hambanya. Kemudian juga biar istiqomah adalah ya bersama dengan orang-orang yang beriman, yang soleh, solehah. Kalau Bunda semua Bunda. Jadi harus punya jamaah. Ibadah itu adalah harus berjamaah Bunda. Sama-sama jadi semangat. Jadi semangat. Kalau sendirian doang, ya itu nanti semangatnya kurang. Semangatnya kurang. Kita main, kita jalan-jalan sendirian. Enak ya Bunda jalan-jalan sendirian doang? Nggak enak. Kulineran sendirian. Enak Bunda kuliner sendirian. Mau makanan enak kayak gimana kalau sendirian ya nggak seru itu. Nggak seru Bunda. Karena kan sama-sama gitu ya. Jalan-jalan pengennya sama-sama. Makan-makan pengennya sama-sama. Olahraga sendirian. Baru mulai olahraga. Enak kan sama-sama. Bunda olahraga enaknya ditemenin sama suaminya, temenin sama sahabatnya. Itu Bunda. Jadi perlu bersama gitu ya. Itu akan nanti apa fungsi bersama? Mungkin kalau kita lagi males, lagi capek, lagi lupa, ada yang mengingatkan nanti. Jadi itu yang kelima, yang terakhir itu harus senantiasa bersama. Yang terakhir Bunda, yang terakhir tentu adalah harus ikhlas ya. Harus berusaha ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu kita berharap Allah yang membalas seluruh ibadah kita. Orang ikhlas insya Allah istiqomah Bunda. Insya Allah istiqomah karena tidak ada hal lain yang diharapkan kecuali keridhaan Allah. Kalau beribadah tujuannya manusia, ketika manusia itu tidak ada, kan malas-malesan nanti. Males dah. Karena nggak ada ini. Mungkin mau pengajian nunggu teman Bunda. Kalau nggak ada temennya nggak ikut ngaji. Mau ke masjid nunggu teman. Kalau nggak ada temennya nggak ke masjid. Ya berarti kan keikhlasannya masih kurang. Kalau tadi teman hanya penunjang aja. Hanya yang membantu, yang mengingatkan, yang mendorong. Tapi hakikat tujuan sesungguhnya adalah Allah. Jadi meskipun sendirian, meskipun harus berangkat pengajian ke masjid sendirian, karena tujuannya Allah, itu akan dijalankan. Jadi keikhlasan terakhir Bunda ya. Ikhlasan di awal dan di akhir tentunya. Jadi itu diantaranya mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita semua keistiqomahan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda ya. Hormat saya untuk salah satunya. Cukup satu hari ya? Boleh satu lagi. Satu lagi Ustaz, ya satu lagi terakhir ya. Silakan Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waktu itu saya main ke toko buku dengan cucu, dengan cucu saya. Nah, ternyata menemukan Al-Quran. Di situ Al-Qurannya tuh hanya bayangan. Jadi tugas kita menebalkan. Menebalkan.
Apakah itu juga termasuk? Jadi saya beli 2 sengaja, saya untuk saya 1, untuk cucu saya 1. Kita janjian yuk, kita menulis. Jadi 1 hari itu minimal 1 ayat gitu. Terus pokoknya menulis menebalkan. Apakah itu termasuk ini juga? Ini apa? Perbuatan yang baik juga gitu, solehah gitu. Untuk itu karena dua-duanya perempuan dengan cucu itu perempuan gitu. Gimana? Karena kan secara tidak langsung pas Bismillah juga saya membaca lalu menulis gitu. Tapi memang kayak anak SD. Tapi 30 juz Pak Ustadz gitu. Ya, jadi alhamdulillah lah Al-Baqarah udah mulai selesai gitu. Nah, gimana Pak Ustadz gitu? Termasuk berbuat baik Bunda itu Bunda. Jadi tentu Bunda ya itu tidak diperdebatkan lah. Sama ulama tidak diperdebatkan Bunda akan kebaikannya, kesolehaannya insya Allah. Jadi baik Bunda, insya Allah dilanjutkan. Yang namanya menulis itu sunat. Menulis itu sunatullah itu Bunda. Oh ya. Ketetapan Allah. Ya sebelum alam semesta diciptakan juga takdir dulu ditulis. Menulis. Jadi bunda-bunda semua meskipun sudah usia lanjut itu kan, iya. tetap latihan nulis, nyatet, Iya. mungkin pengajian mencatat, menulis, itu kan melatih motorik seluruhnya bunda, motorik kita, kemudian konsentrasi kita menulis itu bunda ya. Jadi meskipun jadi banyak manfaat dari menulis karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam nun wal qalami wa ma yassurun, demi Al-Qalam. Al-Qalam itu sesuatu yang Allah ciptakan fungsinya untuk menulis itu bunda. Lalu diterjemahkan dengan pena. Alamal insana bil qalam. Allah mengajarkan dengan al-qalam. Jadi itu mudah-mudahan insya Allah bisa istiqomah sampai selesai nulisnya bunda insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Heri. Ya, terutama bagi bunda-bunda ya bunda yang termasuk lolita ya Ustaz. Lolos 5 tahun, 50 tahun. 50 tahun. Iya, betul. Apalagi yang mengajarkan anak cucu ya, luar biasa bunda ya. Kalau misalnya tulisnya bagus bisa buat tertawa juga. Terus satu lagi singkat saya mungkin Ustaz, satu lagi tadi ada yasinan termasuk majelis apa ya? Ya majelis ilmu kan ada majelis ilmu, ada majelis zikir, mungkin yasinan salah satunya adalah majelis zikir ya, sama-sama bermanfaat juga dan berpahala bunda ya. Kita baca yasinan malam Jumat atau malam apa gitu kan, termasuk majelis. Nah majelisnya majelis zikir, kalau misalnya ada tausiahnya ya termasuk majelis ilmu bunda. Double dapatnya. Oke, ayah bunda yang dimuliakan Allah, Ustaz Ajam, semua cukup kita pada pagi hari ini ya. Kita tuan terjemah berkata, saya rasa Ustaz Maryam kita sebentar lagi ya untuk diselesaikan. Nanti Ustaz saya punya usul Ustaz, barangkali nanti setelah Maryam selesai saya punya usul kita mengkaji ayat-ayat ya ayah ayyuhalladzina amanu Ustaz. Kurang lebih ada 86 ayat ya. Kayaknya seru Ustaz. Jadi ayat-ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita bahas tafsirnya. Ayat-ayat panggilan. Ya. Itu kalau nggak salah di Quran ada 86 ayat. Ya. Termasuk innallaha ya. Nanti tematik ya, insya Allah kita nanti berikutnya ayat-ayat tematik. Ya. Salam mudah-mudahan ya. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita, silakan Ustaz ditutup dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan ampunannya untuk kita semua. Ampunan yang sebesar-besarnya, ampunan yang tidak menyisakan satu dosa apapun, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, baik yang kita sengaja, yang kita tidak sengaja, yang kita sadari, yang kita tidak sadari, yang tampak dan tidak tampak bunda. Seluruhnya kita bermohon kepada Allah, Allah ampuni seluruhnya. Allah terima taubat kita. Kita bermohon kepada Allah, Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua, Allah limpahkan rezekinya agar kita dapat senantiasa istiqomah dalam beribadah. Beribadah dalam keadaan sehat, beribadah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram.
Allah juga kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah, meridhoi segala hajat keinginan kita, Bunda. Dan tentu yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua husnul khatimah. Allah catat kita sebagai penduduk surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga anak keturunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah mudahkan segala urusannya, pendidikannya, karirnya, keluarganya. Dan kita juga doakan untuk kedua orang tua kita yang masih dalam keadaan hidup. Allah berikan kesehatan, Allah jaga mereka, dan yang telah mendahului, Allah ampuni segala dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Makasih saudari bunda sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Aja. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz Heri. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga kita selalu ada dalam Terima kasih, hidup sama-sama. Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Izin warahmatullahi lab. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz Heri, barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Heri, Ustaz Aja. Barakallahu Ustaz, barakallahu Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pekan depan insya Allah kita jumpa lagi. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih Ustaz Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Bunda Erli, Bunda Ernawati. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari ini Alhamdulillah sudah memberikan pencerahan Bunda yang hadir, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin. Amin Ustaz. Saya izin pamit Bunda ya. Assalamualaikum. ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.